Sama Buset. Sama Buset. Tidak tahu. Bapak tahu tentang nama Buset? Sama Buset. Sama Buset. Amakset itu artinya batu licin. Terus kalau amak ada batu pelat, batu papan gitu. Oh iya. Kalau terus dulu kan injil masuk, mereka taruh kapal itu, kapal layar, orang pakai kapal itu kan, orang taruh dia batu pelat di bawah. Yang namanya apa? Makanya batu pelat, batu papan. Oh iya. Pelat. Waktu abad kira-kira 16 kah? Jadi awal mula itu moyang dia duduk di pantai di Patakan. Iya. Dia lihat di laut itu di apa ini? Rumah pagi-pagi hari dia punya rumah di belakang di belakang di pantai. Jadi dia pagi-pagi hari dia lihat rumah lain. Dan itu nah itu dia lihat dia ke laut ke sebelah mata manis ini. Iya. Ya, jadi bilang apa itu? Yang timur tenggelam di sana itu. Terus bilang siapa? Ayo ke arah wancago. Jadi tadi harus tahu bahasa. Tapi saya cerita dengan Malaysia. Dia bilang apa yang timur tenggelam di sana itu? Nipaka, Gimorbi, Gimor itu Nipa. Raibi atau perahu kah atau salah-salah nusa kah, pulau kah atau tiri kah atau gunung kah. Dia bilang kalau rai, kalau perahu mana apa ya rabana so dia sudah belayar pergi. Tapi kalau nipa atau gimor riri supapa nabana artinya harus coba pergi. Ini salah nusa atau salah tiri, salah pulau atau salah gunung. Terus dia tiap hari lihat-lihat begitu, terus dia panggil dia pada kedua, mari turun naik di atas gunung. Bukti baru turun. Dia naik ke muka dia. Oh, mari, ama, wan sanggo. Ada banyak orang dua, jadi arah pantai, mari lihat. Ada pantai di sebelah itu. Saudara kuada itu mana gitu. Oh, mereka kakek itu kakak itu bahasa bilang kakek. Udah ita bayar di Wancago. Dia bilang besok kita bayar di pantai tetap. Ya benar so. Dia bilang ya sudah. Udah ita bayar di Wancago. Dia bilang nanti ada pantai sebelah itu. Nanti pagi-pagi hari itu melayar setengah 4 itu angin selatan. Melayar terus. Terus dorong masuk di kais lagi. Kais orang kejadian ini. Masuk sampai di atas. Di jalan manusia. Terus dorong kembali lagi. Lagi tidur. Besok pagi hari baru angin selatan itu dorong melayar. Terus datang ke sini, don't tidur, nanti pagi hari angin sibu-sibu selatan baru belayar, ikut arus turun itu sampai di kali besar satu yang sekarang nama Paibus yang bahasa aslinya Paibus. Terus orang turun di situ baru orang mulai air naik, baru orang ikut naik ke sini kali ini.
belum ada nama rumahnya. Belum ada nama. Karena lihat tidak ada manusia, belum berjalan. Perlu sedikit saya menjelaskan, komunitas marga Keret yang mendiami wilayah Tehit di sini itu semua adalah urbanisasi yang datang dari arah selatan seperti marga Onim, marga Anggiluli dan juga marga Ginuni. Yang datang juga dari arah selatan itu seperti juga ada Pondorori, juga banyak sekali marga-marga lain yang tidak perlu saya jelaskan. Ada yang dari arah barat seperti ya juga keluarga Momot, yang datang dari arah utara seperti Salambau, juga Sapedrat, juga dari arah timur itu seperti marga Tesia yang datang mendiami tempat ini. Terus mereka membentuk ada raja. Membentuk raja ini Raja Kaibus 1 dan Kaibus 2. Kaibus 1 ini Anggok yang ada di Bersar. Kaibus 2 itu adalah Besi, Desia, atau dibaptis jadi Isa. Ini dia ada mendiami wilayah kota Teminabuan. Dia mendiami kota ini dengan wilayah kerja dia masing-masing. Ketika mereka datang membentuk suatu komunitas masyarakat mendiami wilayah ini, dan mereka ketemu dengan Sang Pencipta itu, yaitu Tritunggal Allah itu sendiri, yang disebut Talirameri adalah Allah itu sendiri. Mereka memandang dia. Dan juga Talihin, Hin adalah anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Taliwakaso adalah Roh Kudus. Mereka memandang bahwa Allah itu dipandang dari sisi dewa, sebuah dewa besar yang datang bagi mereka. Bicara tentang sejarah pekabaran Injil di tanah Tehit, tanggal 27 Januari 1927 pendaratan Injil yang pertama di Bersar, kemudian di dalam waktu yang sama dilanjutkan di Teminabuan atau Tehit. Di sini dikenal dengan satu peran besar. Orang bilang peran LS. Kalau kita ke Sadorfoyo dari Sorong datang mau pergi, ada mata jalan masuk ke arah LS, Sadorfoyo tengah-tengah itu perkampungan awal mereka di situ. Beberapa yang juga terlibat dalam peran itu. Mereka ditangkap. Kemudian ditangkap, tapi mereka ulah masalah ini karena dari raja. Terpaksa raja ini rela harus berkorban dirinya untuk harus dipenjarakan. Nah, dia harus dipenjarakan ke Ternate, tapi harus diadili dulu di Nanuatan karena pemerintahan masih di Nanuatan. Dia dihadiri di situ, mendapat hukumannya sampai ke Ternate dan dia dipenjarakan 15 tahun. Tapi dari pengadilan dia diputuskan 7 tahun penjara. Nah, dari situ itu sehingga dia sebelum dia di rantai dulu, kita sekarang bilang borgol. Dulu Belanda bilang sebelum saya dihanbui, ya saya belum dirantai atau dihanbui, saya minta guru. Saya minta guru karena rakyat saya ini bodoh. Mereka tidak mengerti, jadi saya minta pendidikan datang untuk mendidik dan mengajar mereka supaya mereka bisa pintar, jangan bunuh orang lagi. Dan dia siap dengan berapa orang itu di rantai dan harus dipenjarakan. Nah, ketika dia dipenjarakan, terus datanglah guru. Guru ini datang dari Ambon. Karena dengar peristiwa ini Belanda punya jaringan sistem pemerintahan itu cukup kuat. Sehingga minta dari guru di sana ada Yeteloli dan Matatula. Nah, setelah itu kekosongan yang terjadi di Teminabuan pada waktu itu, sehingga Raja Anggok karena lihat kekurangan itu, dia langsung memerintahkan pemuda dari Bersar. Kurang lebih ada 8 orang atau 12 orang yang mendayung ke Nanuatan, bawa suratnya. Nah, surat ini dulu siapa yang sudah sekolah, tapi cerita sekarang surat, tapi itu pesanan. Pesanan lisan saja kepada pemerintah, ya HPB di Nanuatan.
pada masa kepengurusan saya kami mengkaji tentang peradaban Injil di Sorong Selatan, lebih khusus di Tanah Tehit. Peradaban Injil yang bernama lokasi Amak Misek atau dalam bahasa setempat disebut Batu Licin. Di situ tempat pertama kaki Injil mendarat di situ. Ya, jadi menurut data yang kami kaji pada tahun itu atau dalam program ini tentang Amak Misek, sumber data dari masyarakat yaitu dari keluarga besar Konjol atau di daratan Tanah Berisar ada Tanah Adat Melahaya, Tehit Melahaya. Mereka mempunyai raja yang bernama Raja Anggo Konjol. Jadi mengutus tim untuk pergi ke Inanwatan, lalu meminta kepada pelayan Injil di sana atau pendeta Western untuk mengirim guru jemaat atau penginjilnya datang ke wilayah Tanah Tehit. Ya, dan setelah warga masyarakat yang diutus pergi ini kembali ke kampung, lalu pendeta Western atau penanggung jawab guru Injil ini mengirim 2 pelayannya datang untuk menginjil di daerah yang baru, ya, di daratan Tanah Tehit. 2 orang itu bernama penginjil Jotleli dan Matatula. Nah, mereka berangkat dari Nanwatan itu tahun 1927, awal tahun kalau tidak salah. Mereka mendarat tepat di Werisar itu jam 3 sore. Jadi pada saat mereka keluar dari Werisar itu jarak ke lokasi Amak Misek itu sekitar 10 kilo. Dan mereka melewati Nipa-Nipa, masuk langsung di pesisir atau pinggir tanahnya itu namanya Amak Misek, itu lokasi Injilnya. Pertama kali kapal sandar, lalu penginjil pertama menginjakan kaki di situ. Tempatnya bernama Amak Misek. Belum ada gereja, belum ada warga masyarakat karena semua masih tinggal secara komunal, kelompok-kelompok secara terpisah pada saat itu. Daerah itu tuh sebenarnya daerah keramat, ya, tidak sembarang orang di situ. Nah, mereka turun di situ. Ya mungkin ada 2 sulung dari mereka, kami kurang tahu pasti. Setiap para hamba Tuhan datang itu pasti. Nanti dari situ dia naik, terus mereka dia tinggal di masyarakat itu, bikin rumah yang kantor pos. Itu sekolah pertama dan tempat ibadah gereja mulai di situ. Peradaban itu dan mereka tiba 27 Januari 1927. Lokasi Injil yang bernama Amak Misek pada saat itu, kondisi dewasa saat ini atau yang saat saya bicara ini, itu sudah ada bangunan-bangunan di atas itu sudah dijadikan pasar dan aktivitas masyarakat semua hampir berpusat di situ. Jadi bisa dibilang lokasinya sudah tenggelam di bawah reruntuhan bangunan atau di bawah tumpukan sampah yang berada di situ. Ya, jadi upaya yang sudah kita lakukan sewaktu saya menjabat menjadi ketua GMKI, yaitu kita menggelar membuat kajian tentang bagaimana nilai-nilai peradaban ini harus dijaga dan dikembangkan. Sehingga tindak lanjutnya kami menggelar FGD atau Forum Diskusi Grup untuk membahas hal ini dengan judul jejak perintisan sejarah dan juga Amak Misek yang terabaikan. Di situ kita hadirkan tokoh gereja, tokoh perwakilan pemerintah dan juga dari tokoh masyarakat. Ini diharapkan supaya lokasi Injil ini harus dibuat semacam monumen atau tubuh peradaban Injil. Itu yang menjadi sasaran perjuangan kita saat itu atau pergerakan kita. Namun pergerakan itu habis di situ karena kurangnya dukungan dari berbagai elemen, terutama baik dari pihak gereja sendiri maupun tokoh adat dan lain-lain. Harapan kami atau harapan saya
generasi muda yang ada di Sorong Selatan dari berbagai suku, dari berbagai ras. Harapannya dapat memberikan dukungan dan juga mengenalkan jejak peradaban Injil di tanah ini, sebab disitulah pupuk berkat. Hari ini kondisi lokasi Amak Kusek itu terkubur sekali, sangat tidak bisa terlihat, tertutup dengan sampah dan lain-lain. Dari sejarah peradaban sampai dengan pemerintahan, penginjilan sampai dengan hari ini, Temi Labuan adalah kota bersejarah. Itu yang harus disapi baik dan diteladani baik oleh para generasi supaya tidak susah sulit terjadi. Temi Labuan sekarang, ya kami juga kemarin ajak gereja harus terbuka dengan adat untuk pemerintah untuk memprogramkan tempat peradaban itu harus dibuka kembali. Kami sangat rindu sekali untuk tempat ini. Sekali kelak sekali kelak itu akan menjadi tempat yang sangat bersejarah, dan tempat ini akan menjadi berkat untuk banyak orang di Sorong Selatan. Mari kita bergerak bersama merawat tanah Papua dengan cara memperhatikan dan memperjuangkan situs-situs sejarah yang berada di tanah Papua, terlebih khusus di Tanah Tehit, Kabupaten Sorong Selatan. Ya, mari kita semua sebagai orang Papua merawat peradaban historis tanah Papua. Dan itu menjadi catatan bagi para generasi. Dan saya berharap kepada tim kerja dengan penuh ketelitian dengan hati, bahwa kita akan mendapatkan apa yang disebut Papua. Dan Papua punya misteri tersendiri. Ada orang Papua yang datang dari luar, ada orang Papua yang ada di atas tanah. Mari kita bergerak bersama merawat tanah Papua dengan menghargai situs-situs peradaban Injil yang ada di tanah Tehit, tanah Papua, dan kita juga menghargai tanah ini. Di dalamnya itu ada hutan, ada laut, dan ada semua yang mendiami tanah ini, sehingga kita semua akan semakin kita menghargai, semakin kita juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. God.